bersyukur bahwa Engkau Tuhan Yesus yang sudah baik dalam hidup kami. Engkau Tuhan Yesus yang menolong setiap kami. Engkau Tuhan Yesus yang menyembuhkan sakit kami. Engkau Tuhan Yesus yang sudah menjamah setiap kami, menguatkan setiap kami yang lemah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mau berkatakan semuanya baik karena Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berkatakan semuanya baik, semuanya baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kau yang beracara atas setiap kami Tuhan. Dan di tempat ini Tuhan, hanya nama-Mu yang kami sembah. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami permuliakan Tuhan Yesus. Layakkan setiap kami Tuhan. Basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Karena Engkau sudah memberkati setiap kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Shalom Bapak Ibu, gimana kabarnya? Sepanjang minggu ini, wah luar biasa. Boleh lambaikan tangan ke kanan dan ke kiri. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Karena di tempat ini, dimanapun kita berada, di hidup kita, hanya Tuhan Yesus yang kita puji. Amin Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita naikkan pujian ini. Yesus kami puja. Kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan dari awal, Yesus, Yesus, kami kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama kita sembah Tuhan. Sembah dan puji Tuhan. Ya Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Puji tatamu, sembah dan puji tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah sembah dan puji
penyembahan kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Mari coba Tuhan lebih lagi. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji. Ya Tuhan Yesus. Lihat kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Menyembah Engkau Tuhan Yesus. Memuji Engkau Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, sembah dan puji berikatamu, sembah dan puji berikatamu. Syaralala masih kita berita ya Tuhan, Yesus Tuhan. Sekali lagi naikkan pujian ini, sembah dan puji, sembah dan puji berita ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau bertahta Tuhan, Kau bertahta atas setiap kami. Syaralala masih kita Engkau Raja kami Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Raja kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Seperti rusa yang terus merindukan sungai-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami merindukan Engkau Yesus. Kami merindukan Engkau. Yesus, Tuhan Yesus, kami merindukan-Mu Tuhan Yesus. Sungai-Mu jiwaku rindu. Ini kerinduan kami. Ini kerinduan kami. Engkau Tuhan. Terima kasih. Katakan seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu. Puaskan kami Tuhan. Puaskan kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Syakadalah. Kaulah Tuhan Yesus, hatiku
Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Panggil namanya. Yes. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Panggil nama Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Engkau kekuatan kami Tuhan. Kekuatan kami Tuhan. Kau kekuatan dan perisaiku kepadamu. Katakan, Yesus Engkau kekuatan kami. Engkau kekuatan kami. Mari jemaat Tuhan panggil nama Yesus. Karena Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang mengerti keadaan kita. Tuhan Yesus yang mengerti keadaan kita pribadi lepas pribadi. Kita butuh Yesus. Kita butuh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Engkau Tuhan Yesus juru selamat kami. Engkau Tuhan Yesus penebus atas dosa-dosa kami. Mari jemaat Tuhan panggil nama Tuhan Yesus. Lebih lagi panggil nama Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau berarti dalam hidupku. Yesus, Yesus, segalanya Yesus, Yesus, Kau berarti Tuhan. Panggil nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus.
segalanya bagiku, kau segalanya bagiku. Kau dengar seruan hati yang disampaikan oleh umat yang adalah milik kepunyaanmu sendiri. Engkau sungguh sangat berarti bagi setiap pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami, dalam organisasi kami. Kami menyadari tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh kami perlu Engkau ya Tuhan Yesus. Kami perlu Roh Kudus yang membuat setiap kami bisa hidup, yang membuat setiap kami bisa bergerak, yang membuat setiap kami bisa bertumbuh, yang membuat setiap kami bisa berbuah. Sungguh Roh Kudus, kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Minta anugerah-Mu supaya setiap kami terus menyadarinya, nempel, nyatu dengan pribadi-Mu sendiri. Hari ini kami butuh pengarahan, tuntunan, perintah-perintah-Mu, dan mampukan kami untuk hidup di dalamnya. Sebab kami tahu ke depan kami tidak mengerti apa yang seharusnya kami kerjakan. Tapi Engkau yang Maha tahu 5-10 hal yang Tuhan telah tunjukkan kepada kami, membawa setiap kami untuk terus bergerak sebagaimana Engkau mampu, Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicara kepada umat-Mu, berikan roh pengertian dan wahyu, hingga setiap pribadi kami memiliki sebuah perubahan seperti yang Kau mau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang berkata bahwa tahun 2021 ini merupakan sebuah tahun yang sepertinya gelap. Hingga tidak ada orang yang bisa memprediksi bagaimana tahun ini. Tapi tahun ini juga merupakan sebuah langkah awal untuk mengalami sebuah terobosan, mencapai kesuksesan. Kalau kita bisa melewati tahun 2021 ini, maka tahun 2022, 2023 dan sebagainya ada sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya di tahun 2000 ini merupakan tahun di mana banyak orang bahkan tidak ngerti. Kalau kita tanya kepada hamba-hamba Tuhan yang memang mereka melihat, mereka berkata, aduh aku juga enggak tahu. Seolah-olah Tuhan tidak berbicara. Dan pada masa itu sebenarnya Tuhan berbicara. Hanya orang seringkali ingin mendengar apa yang dia ingin dengar. Bukan seharusnya didengar. Tapi orang itu hanya ingin mendapatkan sebuah legitimasi apa yang diinginkan sehingga dia akan bisa melangkah seperti yang dia mau. Nah, ada sebuah janji yang Tuhan ungkapkan di masa-masa seperti ini. Di masa-masa seolah-olah sulit, tapi disitulah sebenarnya Tuhan itu bekerja secara luar biasa. Saya berkata bahwa tahun ini merupakan tahun di mana kita ini bisa mengekspresikan iman kita. Kesempatan untuk pengujian iman kita. Kalau berbicara tentang pengujian iman, kita bukan hanya sebagai objek yang seolah-olah sedang melakukan, tapi sesungguhnya pribadi yang mendapat privilege untuk melihat sang pembuat janji melakukan perjanjiannya itu.
Amin, saudara. Saya berharap Anda bisa mengerti akan bagian ini sehingga pada masa seperti ini, di 1 tahun ini, Anda bergerak seolah-olah meraba-raba dan tidak tahu apa yang akan Anda hadapi di sana, sambil hatinya ini tertuju kepada pribadinya yang langkah demi langkah akan menuntun kita sampai pada penyelesaian di tahun ini. Apa yang diungkapkan oleh hamba-hamba Tuhan tatkala menghadapi akan permasalahan-permasalahan di tahun ini, kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. Anda boleh baca di rumah dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Itu merupakan sesuatu keadaan di mana jemaat Tuhan mengalami problem dalam kehidupan mereka. Dan pada masa itu ada kesempatan untuk kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan akan tetap eksis, dan pekerjaan Tuhan karena itu adalah milik kepunyaannya, Tuhan bertanggung jawab penuh untuk mengcover semuanya. Ayatnya yang ke-18 kalau Anda baca keseluruhan, maka itu merupakan nasihat-nasihat yang disampaikan bagaimana hati kita ini bisa berketetapan untuk tidak terpengaruh dari orang per orang, untuk tidak terpengaruh dari kondisi yang ada, untuk tidak terpengaruh dalam keadaan. Karena memang ujian yang dimulai dari rumah Tuhan sendiri. Ayat yang ke-18 saya ajak kita membacanya dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. Kalau sudah ketemu katakan amin. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, dalam Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa penghakiman itu akan dimulai dari rumah Tuhan. Dan dia berkata bahwa kalau dalam rumah Tuhan sendiri itu tidak mudah untuk orang itu bisa terselamatkan. Bagaimana dengan orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan? Di dalam rumah Tuhan inilah Tuhan telah mengajarkan pengajaran-pengajaran untuk kita bersikap, untuk kita bertindak, untuk kita berbuat sesuatu. Pelatihannya itu mulai dari rumah Tuhan itu sendiri. Anda sebagai kepala keluarga atau pemimpin dalam kelompok kecil, di situ Anda diberikan kepercayaan untuk mengarahkan seluruh anggota keluarga itu supaya mereka akan menyikapi bagaimana di luaran sana. Kita mengajarkan kepada anak-anak supaya mereka bertindak, berbuat segala sesuatu untuk supaya mereka bisa menjadi berkat di sana, di luaran sana. Dan kita sebagai pemimpin, kita melihat di luar sana, wah, nggak gampang ngadepi kelompok-kelompok serigala, nggak gampang ngadepi kelompok serigala-serigala yang berbulu domba, nggak gampang ngadepi singa-singa yang sedang kelaparan, nggak gampang menghadapi buaya, nggak gampang menghadapi kuda Nil, nggak gampang. Tapi Tuhan telah memberikan hikmat, diberikan kepada pemimpin itu untuk melatih orang-orang yang ada di dalamnya, kelompok kecil keluarga yang dibentuk oleh Tuhan. Disitulah anak-anak kita akan lihat, oh gitu ya Pak, oh begitu ya Pak. Saya percaya seperti Daud di-training oleh papahnya sendiri tatkala dia mengembalakan kambing domba. Karena papahnya sendiri pernah mengalami menggembalakan kambing domba dan biasa mencari rumput, bahkan bau-bauan rumput-rumput yang segar, mungkin si gembala ini akan tahu
Oh, kalau angin lewat, waduh, ini sekian mil sana ada daun-daun segar menjadi makanan buat domba-dombanya. Tapi ada sesuatu bauan yang dicium. Oh, ternyata kalau Anda dekat sama anjing ya saudara, saya jadi nggak suka anjing. Cuma warga saya suka, jadi saya menghormati warga saya. Saya kalau duduk anjing kopat kapit, aduh baunya ada bau khas khusus gitu ya. Dan kita berkata, karena orang suka mungkin ora bau karena dia biasa. Tapi buat orang yang peka berkata, bau kayak gini enggak tahan aku. Kita bisa membedakan antara bau istri, bau anak, bau akan orang lain, dan bau anjing. Bisa membedakan saudara. Kalau enggak coba periksa, jangan-jangan kena COVID, saudara ya kan. Karena enggak bisa membedakan. Kemarin ponaan saya, dia mencoba seluruh keluarganya dikasih bawang satu-satu. Ada 4 orang dikasih bawang satu-satu. Coba dikremus, rasanya kayak apa? Satu-satu, orang enak, sengar, pedas, gini gitu. Lalu dia berkata, dia memutuskan, wah bener Ki, aku kena COVID. Kenapa dia memutuskan? Karena dia sendiri sudah coba. Rasanya apa? Bawang bisa rasa apel. Siapa pengen makan bawang bisa rasa apel? Jangan mau kena COVID dulu. Karena dia berkata, sewaktu saya makan bawang itu, Pak D, kalau panggil saya Pak D, rasanya kayak makan apel. Jangan, jemaat ini jangan mau. Dan dia berkata, dia uji lidah keluarganya itu. Piye mah rasanya mah? Yura enak rasanya kayak gini. Siapa yang pernah ngeremus bawang angkat tangan? Nah rasanya kan kalau yang suka ya memang suka. Tapi kalau ada orang yang suka lebih baik daging ayam kan lumayan saudara ya. Tapi orang seperti itu. Begitu dia dengar ABCD kok seperti itu. Wah bener Ki. Wes aku kena COVID tanpa di swab. Enggak perlu di swab dia tahu bahwa dia kena COVID. Dan kemudian dia berkata, apa yang harus aku lakukan? Saya ngomong sama keluargaku, kasih tahu sama mereka, begini begono, saya harus karantina mandiri. Dia memutuskan sendiri, dia tahu. Karena dia tahu bahwa inilah keadaan yang sedang dia alami. Lalu dia mengajarkan buat keluarganya, supaya keluarganya tidak terinfeksi seperti yang dialami. Dalam keluarga kita, tentu saja kita akan melatih anak-anak kita, melatih akan semua warga kita, supaya mereka memiliki sikap, bersikap. Untuk apa? Waspada. Amin. Nah, waspada itu adalah, saya berkata, dalam dunia kita ini ada banyak kunci untuk kita bisa menemukan akan apa-apa yang sudah disediakan oleh Tuhan buat keperluan masing-masing kita. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa He shall supply all your need according in His riches. Dia yang menyediakan segala, katakan segala keperluanmu. Karena dia tahu ternyata Tuhan itu sudah menyediakan segala keperluanmu. Tenang, kadang-kadang memang kamu harus berperang. Kadang-kadang kamu harus bekerja keras. Kadang-kadang kamu harus berpikir keras. Kadang-kadang Tuhan berkata, diam saja. Apa yang dikatakan apa? Diam saja. Kadang-kadang seperti itu. Ini kan COVID, ini kan waduh, dunia dibikin kacau. Terutama di bidang medis. Anda yang berpendidikan di situ, salah satu keponakan saya, dia berkata, D ini bingung deh. Semua yang berhubungan dengan medis, setiap hari ngelihat COVID ini bisa berubah-berubah. Sampai, nah makanya pemerintahan kita, bukan hanya pemerintahan kita, pemerintahan di seluruh dunia, memberikan pengarahan kadang-kadang berbeda-beda.
Karena apa? Menyesuaikan akan virus yang sedang mengalami perubahan seperti ini. Sehingga sudah nggak ada lain kecuali 3 hal yang bisa memproteksi hidup warga kita masing-masing. Tentu saja ada apa? 3M. Sing limak Indonesia. Sebelum ada perubahan. 3M. Apa? Pakai masker. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Paling tidak ini. Kemudian ditambah tadi istri saya. Karena perubahan, kemudian ada 2 hal yang ditambahkan. Apa itu? Cari sendiri. Nah, ada satu perkara yang Tuhan rindu. Menyikapi keadaan seperti ini. Di mana kunci dari segala semuanya itu diungkapkan oleh Rasul Paulus untuk menyikapi semuanya ini. Dia berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu merupakan pintu gerbang atau kunci untuk membuka pintu gerbang. Untuk melihat keajaiban janji-janji Tuhan. Percaya atau tidak? Karena pada masa keadaan yang seperti ini, tidak ada sesuatu yang bisa Anda dan saya sikapi, kecuali mengucap syukur. Pemazmur mengungkapkan dalam Mazmur 119 ayat 18. Lihat sama-sama, Mazmur pasal 119 ayat yang ke-18. Mazmur pasal 119 ayat 18. Kalau sudah ketemu katakan amin. Ini yang dikatakan oleh Mazmur. Dia berkata, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban Tauratmu. Saya percaya pemazmur ini ngerti banget bahwa perkataan janji-janji Tuhan itu adalah kunci untuk membuka gudang-gudang yang menjadi keperluan setiap orang yang membutuhkan. Anggap saja Semarang ini adalah sebuah wilayah di mana Tuhan telah menetapkan tempat gudang persediaan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Anda ada di kota Semarang, Anda sudah diberikan kunci, tapi tidak tahu bagian mana, tidak tahu gudang mana kunci itu Anda bisa gunakan. Misalnya, ada orang yang sakit, kemudian sebenarnya dia punya kunci untuk membuka gudang di mana anggota tubuh yang dibutuhkan untuk perbaikan itu ada di situ. Di situ ada segala macam yang dibutuhkan untuk pemulihan tubuh. Nah, karena dia nggak tahu, dia bingung. Sebenarnya Tuhan sudah memberi, tapi karena nggak tahu, matanya belum dibukakan. Lalu dia berkata, ini kunci kanggo apa ya? Ini kunci kanggo apa? Itu kunci, mungkin Roh Kudus sudah berkata, Li, itu kunci untuk membuka gudang memenuhi kebutuhanmu. Tapi karena nggak tahu, kuncinya begitu banyak, sehingga kita membuka dengan cara-cara kita. Bisa nggak? Susah. Dan Tuhan mengajarkan melalui pemazmur ini berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan itu yang menyingkapkan untuk kamu melihat akan keajaiban-keajaiban Taurat atau janji Tuhan. Siapa yang sudah membaca janji-janji Tuhan, angkat tangan.
Saya melihat bagian sini yang di sini belum. Siapa yang sudah membaca akan Taurat Tuhan, angkat tangan. Nah, ada beberapa yang nggak ngerti. Janji, Taurat, sekarang siapa yang membaca Alkitab, angkat tangan. Nah, ya kan? Kata-kata janji, kata-kata Taurat, kata-kata Alkitab. Sama enggak? Ternyata sama loh. Karena apa? Janji bagian-bagian yang dibentukkan secara individu. Taurat itu adalah hukum yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Alkitab secara umum, lebih umum lagi. Begitu Anda baca Alkitab, kamu mau enggak menerima janji Tuhan? Ya Alkitab tuh banyak, ayat-ayatnya banyak. Tapi janji yang diberikan oleh Tuhan kepadaku, yang mana? Benar enggak? Yang janji yang mana? Yang dibutuhkan oleh aku itu janji yang mana? Kalau Anda ngerti janji yang mana, maka Anda akan menggunakan janji itu sesuai dengan kebutuhanmu. Karena Alkitab begitu banyak, orang bertanya, nah ayat yang mana yang harus aku ambil? Janji yang mana yang aku harus ambil? Kunci yang mana untuk membuka gudang itu? Anda bisa mengerti? Itu sebabnya Anda perlu bimbingan oleh Roh Kudus. Untuk Roh Kudus itu menuntun Anda. Dia pemazmur mengungkapkan, dia berkata, singkapkanlah mataku. Yang bisa menyingkapkan itu siapa? Tuhan. Yang bisa menyingkapkan itu siapa? Roh Kudus. Meskipun Anda ngerti. Nih ayat yang berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu ayat saja, kalau tidak disingkapkan oleh Roh Kudus, membuat perdebatan sampai hari ini. Yang menjadi pertanyaan, nyanya itu siapa? Yang mau menerima hidup yang kekal itu siapa? Karena tidak disingkapkan, masing-masing orang menerjemahkan menurut pikirannya sendiri. Nah itulah makanya kita perlu datang kepada Tuhan. Tuhan, singkapkanlah mataku supaya aku melihat akan Taurat-Tauratmu, janji-janjimu, perkataan-perkataanmu. Karena apa? Dengan mengucap syukur, sebenarnya itulah yang akan membuat Anda dan saya mendapatkan penyingkapan akan janji-janji Tuhan. Ada beberapa hal yang diungkapkan oleh firman Tuhan untuk kita mengerti. Karena yang pertama, mengucap syukur itu merupakan bukti iman bahwa dia orang sudah menang sebelum bertempur. Kalau orang itu mengucap syukur, sebenarnya itu merupakan bukti dari imannya sebelum dia bertempur. Bagaimana kita bisa mengerti bahwa belum bertempur kok sudah menang? Karena iman, saudara. Bagaimana kita mengerti bahwa Tuhan sudah menyediakan segala keperluan kita dengan mengucap syukur. Dan disitulah maka Tuhan mengajarkan, lihat bersama-sama dengan saya. 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-17. 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang ke-17. Yang sudah ketemu katakan amin. Belum ditayangkan. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dalam peperangan ini, baca sama-sama 2, 3. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hei Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara perhatikan ini. Anda ngerti di depan sana itu musuh begitu banyak. Anda ngukur diri saudara berkata, wah
Raiso. Angel. Kenapa? Musuhnya banyak. Kita coba menghitung pasukan kita, enggak seberapa. Kita mencoba mengukur pikiran kita, rak nyanda. Kita mencoba mengukur akan modal kita, aduh, modalnya cuma segitu. Modal madul lagi gitu ya. Susah untuk bisa mencapai akan impian yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Tahun ini meh nikah, tapi kok belum ada modal. Rumah aja belum selesai, motor belum selesai. Apa nyekolahkan satunya untuk nutup lubang, gali lubang. Pikiran kita itu diajari untuk melakukan berpikir menurut pikiran kita sendiri. Nah, ada rasa nggak mampu, ada rasa nggak sanggup. Pada saat Anda mengucap syukur karena mendapat janji Tuhan, Tuhan berkata, dah, wis menengok. Ora usah kakean pola. Makin kamu banyak pola, itu bikin benang semakin ruwet. Enggak diungkapkan di situ sih. Tapi karena kita ngerti hatinya Tuhan, Tuhan berkata, diam aja. Jangan takut ya. Karena musuhmu memang banyak. Sudah tenang aja. Ada masalah banyak di sana. Lihat, aku yang bekerja buat kamu. Aku akan tunjukkan keajaibanmu. Nanti kamu akan melihat dan melongo. Orang Jawa berkata, melongo. Karena apa? Perbuatan-perbuatanku itu. Ada masanya memang nggak bisa untuk tangan kita untuk mengambil alih dengan cara-cara kita sendiri. Karena Tuhan sudah melihat dan Dia mengukur. Kadang-kadang pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Biasa, tidak melampaui kekuatanmu. Dan berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa kok. Aku tahu kesanggupanmu tidak seberapa. Aku ngerti, tapi aku sudah mempercayakan kepadamu. Aku lihat ada kemampuan yang hebat di dalam kamu. Menurut pemandanganku, bukan menurut pemandangan orang lain. Pada saat saya diberikan kepercayaan untuk menggembalakan di tempat ini, saya tahu ketidakmampuan saya. Saya ngerti keterbatasan saya. Saya berkata, Tuhan, untuk memulai pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada saya. Tuhan berkata, percaya. Sebab aku melihat potensi di dalam kamu yang sanggup, yang bisa, yang mampu. Bukan karena aku melihat akan kekuatanmu, tapi kalau aku di dalam kamu bisa mengerjakannya. Amin. Saya berharap Anda yang dipercaya untuk terhisap dalam pelayanan di tempat ini miliki pandangan yang sama. Mungkin Anda kadang-kadang melihat pandangan sesuai dengan pandanganmu sendiri. Saat itulah Anda akan melihat menjadi takut. Saat itulah Anda melihat kemudian menilai, wah rasanya budaya kita berbeda dengan pemikiran kita sendiri. Sehingga apa? Kita nggak sanggup, kita nggak mampu, kita nggak bisa. Lalu kemudian give up, menyerah. Justru dalam penyerahan itu kita harus mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau tahun yang lalu dengan berbagai macam-macam permasalahannya, Tuhan berikan kesanggupan untuk melewati dan menyelesaikannya. Tahun yang lalu berapa bulan Anda ngadepi COVID? Dari bulan Maret, berapa bulan tuh? 9 bulan. Itu kalau Anda itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa.
Tapi seolah-olah Anda berkata, dari awal orang memprediksi tahun 2020 ini susahnya bukan main. Nggak bisa. Banyak orang di PHK, banyak usaha kolab dan sebagainya. Tapi Tuhan tunjukkan kepada kita bahwa Anda masih ada sampai hari ini. Amin. Dia mengajarkan kepada kita, bagianmu apa? Menyerah. Itu merupakan bagian iman yang membuktikan bahwa kamu percaya kepada pribadi yang memang kamu percayakan hidupmu kepadanya. Mengucap syukur itu sebagai bukti iman menang sebelum bertempur. Karena pada saat Anda di kancah, di lapangan, Anda akan ketemu dengan begitu banyak musuh. Dilatih oleh Tuhan untuk berdiam saja. Dengan berdiam saja, Tuhan akan berikan hikmat kepadamu. Dengan hikmat itu, Anda akan dituntun untuk mencapai akan kemenangan yang luar biasa. Alasan mengapa mengucap syukur. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena itu adalah perintah Tuhan. Alasannya mengucap syukur karena itu perintah Tuhan. Anda ingat bagaimana Israel diperintahkan untuk mengelilingi kota Yeriko? Israel bingung, pemimpinnya bingung, anak buahnya bingung, para imamnya tambah bingung, saudara. Karena apa? Karena Tuhan hanya ngomong, don't do anything. Jangan lakukan segala sesuatu. Bagianmu apa? Silent. Diam saja. Bagianmu melangkah. Jalan. Jangan bikin suara. Jangan bikin gaduh. Muter aja. Muter aja. Kadang-kadang Tuhan perintahkan gitu. Karena itu bagian dari pengucapan syukur yang mungkin orang tidak mengerti. Pengucapan syukur itu merupakan sebuah keyakinan, sebuah ketaatan yang membuat kita berkata. Tadi malam kami berdiskusi, salah satunya berbicara tentang ketaatan Maria. Taat itu enggak gampang. Meskipun Tuhan sudah berkata, begini, begitu. Dan bagian kita taat. Taat itu bagian dari menyalipkan akan keinginan kita. Itu merupakan ilmu yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu apa? Sangkal diri, pikul salib. Itulah ketaatan. Saya jadi ingat tatkala Anda dan saya mengikuti Tuhan karena itu perintah Tuhan. Ada satu lagu, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Amin saudara. Diam bukan hanya seperti apa? Orang yang ngalamun. Ada kan orang ngalamun, diem aja. Lama-lama ngengkong kerasukan setan bisa. Tapi yang dimaksudkan diam di situ, hati ini dijaga. Hiternya itu dijaga. Kita ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dengan pengucapan syukur. Dengan berkata-kata dengan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Yang diungkapkan di situ, diam itu adalah merenungkan akan perkataan-perkatanya. Kalau Anda melihat kambing habis makan, ya, dan kemudian malam-malam dia akan berdiam, lalu pada saat dia duduk atau tidur atau apa, mulutnya itu nganyemi. Nah, nganyemi inilah yang dikatakan merenungkan, remember, mengingat akan firman Tuhan. Dia enggak lakukan apa-apa, hanya dia komat kamit, mengeluarkan sesuatu yang di dalam, kemudian komat kamit, telan, mengeluarkan lagi, komat kamit, telan. Anda membaca firman Tuhan,
ada waktunya Anda seperti diam. Mengeluarkan akan kata-kata firman Tuhan itu. Dan kemudian merenungkan bagian-bagian itu. Masukkan lagi. Dan kemudian ini masa di mana Anda menghadapi tahun bersama dengan Tuhan sebagai bukti iman kepadanya. Tuhan yang memberi kemenangan dan Dia yang memberikan kegirangan dan sukacita yang melimpah. Ada tanda dalam hidup saudara yang berkata, Tuhan, ini pasti Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan perintahkan kita memuji Tuhan? Karena memang kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya. Berapa lama saudara? Selama-lamanya. Bukan pada saat Anda ada di masalah itu. Tuhan baik. Sebelum Anda menghadapi masalah, kebaikannya turun-temurun. Kebaikannya turun-temurun. Bahkan pada saat Anda mengucap syukur, disitulah ada sebuah ledakan yang berkata, engkau milikku, kamu milikku. Engkau milikku, aku milikmu. Sehingga kita berkata, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaanmu. Lagu ini muncul tatkala saya diperhadapkan dengan dua polisi yang sedang meminta uang kepada saya. Mereka merasa sudah menolong saya untuk menghantar saya keluar dari imigrasi. Melewati imigrasi tanpa cop. Dan mereka merasa berjasa. Dia berkata, aku sudah bawa kamu keluar loh. Sekarang kamu ganti bantu aku dong. Saya tanya, apa yang bisa saya lakukan? Dia berkata, masing-masing $1.000. Saya enggak mau ngeyel. Karena saya dengar pujian itu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Lagu itu berkumandang dalam hati saya. Dan Tuhannya tersenyum. Begitu Tuhannya tersenyum, saya bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ikat persaudaraan dengan Mamon. Karena suatu hari Mamon itu akan lenyap. Tapi kita akan tetap. Udah, saya ngomong sama teman saya, kasih aja, kasih. Apa kasih, rano duit Pak. Duitnya tinggal segini. Kasihkan. Tak tombokin. Kasihkan. Begitu kasihkan apa sih saudara? Tuhannya tersenyum. Dan berkata, kamu sudah menyelesaikan apa yang aku percayakan kepadamu. Burung berbuat apa-apa loh. Belum buat apa-apa. Tapi Tuhan sudah berkata, kami sudah menyelesaikannya. Saat kapan? Saat kita lakukan perintahnya. Dan hari itu saya hanya nonton. Karena Tuhan kirim seorang divine connection. Dan kemudian dialah yang menuntun saya. Buat saya dia malaikat Tuhan. Yang menyelesaikan permasalahan itu. Sebab dia berkata, aku tahu tempat-tempat yang akan kamu tempuh. Aku ngerti jalan-jalannya. Karena tempat-tempat itu daerah di mana para ancestorku itu lahir. Dan kemudian saya mengikuti. Mengikuti aja. Mengikuti tatkala dia persilahkan untuk tinggal di apartemennya, mengikuti. Mengikuti tatkala saya tidak harus bayar $360 per hari, saya mengikuti. Saya mengikuti tatkala dia menyediakan makan. Ayo makan, saya mengikuti karena gratis gitu. Mengikuti. Dia berkata, nanti yang nyetir mobil saya, pakai mobil saya, kamu enggak perlu ngisi gasolin, saya yang ngisi gasolin. Saya mengikuti dan kemudian saya ikuti. Karena pada saat saya mengikuti,
Itu penyediaan Tuhan. He shall supply all your need according in his riches. Amin, saudara. Dia yang menyediakan. Tinggal 10 menit, terima kasih. Nah, yang ketiga, jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena apa? Setiap kita sudah mendapat jatahnya. Setiap kita sudah mendapat kepercayaan sesuai dengan kapasitas masing-masing kita. Tuhan memberikan kepercayaan 3, memberikan kepercayaan 2, memberikan kepercayaan 1. Nah, kita enggak lihat. Anda berkata, oh Pak Agung mesti itu dikasih 3. Makanya dia kelihatan ginu-ginu besar gitu ya. Kita enggak bisa Anda datang kepada Pak Agung. Pak Agung dipercaya 3. Pak Agung sendiri juga bingung. Aku ora ngerti. Nanti kalau kita tanya sama beliau, Pak, jadi bisa berhasil seperti apa? Saya hanya melangkah saja. Ya pribadilah nanti tanya Japri sama beliau. Anda nggak bisa berkata, Pak Heru itu mesti kasih 5 nih orang yang seperti ini. Koyoknya diem-diem, tapi itu banyak pikirannya, imajinasi dan sebagainya. Anda nggak bisa, Pak, ya, Bapak dikasih 5 ya. Pak Heru sendiri juga bingung. Kasih 5 apa? Anak buahku yang kini mau 1 tok. Oke Pak Agung gitu. Akan berkata seperti itu gitu. Karena apa? Anda tanya sama Pak Bangun. Pak Bangun, sebagai ketua dari MPP, Pak Bangun, tolong kasih tahu sama saya. Bapak dikasih berapa? Dia juga akan bingung. Lah Pak Tri dikasih apa? Saya malah merasa nggak dikasih apa-apa, saudara. Saya hanya melihat saja, terutama di tahun yang lalu itu. Saya juga bingung. Saudara tahu bagaimana rasanya bingung? Kalau nggak tahu, nggak usah cari tahu. Karena ra enak, koyo entung. Hanya dielor, dikidul, ra ngerti. Sesungguhnya di masa COVID kemarin itu, sampai kita bisa eksis, menurut saya, semuanya karena sebelahmu. Coba lihat sebelahmu. Karena sebelahmu. Nah ini orang-orang yang hebat itu, saudara. Saudara, sebenarnya Anda bisa memutuskan untuk tinggal di rumah dengan segudang alasan untuk tidak offline. Sementara orang-orang umur 65 tahun yang lebih, mereka minta tolong Pak Tri, mbok izinkan kami beribadah Pak Tri, izinkan kami beribadah. Saya diojo-ojoki sama Pak Camat berkata, Pak Camatnya ngendikan, Pak Tri, mesake wong tua tahun wis 65, sebentar lagi pulang harus diutamakan. Ya masuk akal sih. Tapi saya kan sedang mendestroy akan hukum. Bagaimana hukum berkata usia-usia seperti itu, usia-usia yang paling rawan. Jadi nyuwun sewu, saya hanya berpikir seperti itu. Dan apa yang saya pikirkan hanya ngikuti, diam saja. Menurut saya orang yang kerja keras yang luar biasa adalah orang-orang yang di sebelah kiri kanan saudara itu. Dalam ketaatan Anda menghargai waktu yang luar biasa. Jangan bandingkan dengan orang lain. Ucapkan syukur apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Bagian yang keempat dan terakhir. Fokuskan pada apa yang ada padamu. Fokuskan. Alkitab ngajarin kita, setialah, setia sampai mati. Kesetiaan itu diuji dari perkara-perkara yang bukan yang kecil. Gak mungkin diberi sesuatu yang besar kecuali melewati yang kecil dulu. Setia dari perkara yang kecil. Setia dari apa yang ada padamu. Jangan golek-golek atau mikirin yang punya orang lain.
setia dari apa yang ada. Orang yang setia dari apa yang ada itu akan bergulir terus seperti bola salju. Bergerak, bergerak, bergerak. Makin besar, makin besar, makin besar. Amin saudara. Jangan bandingkan dengan orang lain. Setia dari apa yang ada yang dipercayakan kepadamu. Satu ayat yang terakhir. Saya ajak saudara melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke 9, 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang 9. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9. Sudah ketemu, katakan amin. Dikatakan, baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Kesetiaan itu sebenarnya hati Tuhan sendiri. Anda mau bukti melihat orang itu memiliki Tuhan dengan melihat kesetiaan orang itu. Anda bisa teriak, aku tuh orang yang paling setia. Buktinya mana? Orang yang paling setia itu adalah orang yang menunjukkan kesetiaannya. Kalau dia berkata, aku teriak, aku tunjukkan kepadamu bagaimana aku takut akan Tuhan. Akan dilihat dari kesetiaannya. Seorang pengusaha ingin tahu anak buahnya benar-benar membangun usaha yang dipercayakan kepadanya karena dia ditunjukkan dengan kesetiaannya. So, mari kita setia atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena dengan demikian Tuhan melihat bahwa Anda sebagai orang-orang yang mengucap syukur oleh karena iman dan perbuatan yang kita miliki. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan sebuah pujian. Sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oke, ambil not dulu. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nyanyikan bersama-sama, sebab Tuhan baik, ya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersama-sama, sebab Tuhan baik. Haleluya. Tuhan baik, ya Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
setianya. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamat, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamat, bahwasanya untuk bahwasanya, haleluya, bahwasanya untuk selama-lamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Teriakan sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik. Oh, haleluya, kasih setianya. Oh, Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sebab Tuhan baik, haleluya. Tuhan baik, bahwasanya kasih setia. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kesempatan kami untuk masuk di tahun yang baru, di hari yang ke-17 ini. Engkau Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kami mau percaya di hari yang baru yang Tuhan buat, dan percayakan kami untuk ada dan hidup di dalamnya. Engkau sudah memberkati. Kami mau percaya di tahun yang baru ke depan ini, tahun 2001 ini, Engkau tetap ada yang berkata, aku ini jangan takut. Aku yang bersama-sama Engkau, yang menyertai Engkau sampai kesudahan zaman. Biar hati kami beria-ria mendengar sebuah perjanjian yang Tuhan beri. Hari demi hari Engkau berbicara kepada umat-Mu sebagai kunci yang akan digunakan membuka gudang persenjataan, gudang-gudang yang menjadi kebutuhan setiap pribadi umat-Mu. Kami mengucap syukur oleh karena itu yang akan membuka tingkap-tingkap rahasia kerajaan, yang membuat setiap mata hati kami bisa tersingkap dan melihat kunci-kunci yang dibutuhkan itu. Terima kasih Bapa. Izinkan umat-Mu melihat apa yang Tuhan telah janjikan sebagai bukti bahwa penyertaan-Mu ada di sepanjang hari. Terima kasih Bapa. Kami mau percaya sebentar lagi kami akan mengembalikan apa yang Tuhan telah berkati dalam hidup kami. Kami tahu apa yang Tuhan telah percayakan ini merupakan bagian yang harus kami kerjakan. Sebab kami sebagai para bendahara-Mu mengerjakan dalam ketepatan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, silakan saudara duduk, ada pengumuman yang akan disampaikan.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan sampaikan ada pengumuman sangat penting, yaitu kami dari gereja, kita sudah ada kepemimpinan, kepengurusan, sudah melewati 2 tahun ya. Dan ini akan ada perubahan. Jadi saya sangat mengundang Bapak Ibu yang akan saya sebutkan nama di sini untuk hadir nanti sore jam 4. Kita tidak akan lama, kita tetap akan pakai prokes. Jam 4 kalau bisa jam 5 atau 5 lebih, tidak akan lebih dari jam 6. Kalau tidak ada beberapa hal yang akan dibahas. Jadi nanti sore saya undang Bapak Ibu yang saya sebutkan namanya. Tapi kalau tidak hadir, tolong sampaikan ya kepada rekan-rekan kita ini yang tidak ada ya. Oke, yang pertama Bapak Sutadi dan Ibu Woro, Bapak Agung dan Bu Mita, Bapak Bangun, Bapak Heru dan Bu Fandia, Saudara Daniel, Jamie, Monik, Bu Eni, Bu Siska, Pak Beni, Yedida, Vino, dan Bapak Joko. Jadi ini kurang lebih paling tidak ada 20 orang ya untuk hadir nanti sore jam 4. Kita akan bahas tentang struktur organisasi di Gereja JKI Injil Kerajaan Satelit Manyaran. Saya sudah membuat ini, saya sempat diskus dengan beberapa teman-teman hamba-hamba Tuhan ya. Dan ini sangat penting untuk kemajuan dan perkembangan pelayanan di gereja ini. Putri kok namaku enggak dipanggil, aku mau melayani Tuhan. Ya nanti japri saya ya, kalau misalnya ada kerinduan pingin datang ya japri saya dulu gitu ya. Nama-nama itu tolong jelas semua ya Bapak Ibu ya, apa saya ulangi lagi ya. Bapak Sutadi, Ibu Woro, Bapak Agung, Bu Mita, Bapak Bangun, Bapak Heru, Bu Fandia, Daniel, Jamie, Monik, Bu Eni, Bu Siska, Pak Beni, Yedida, Vino, dan Bapak Joko. Ya, jadi udah 2 kali nih ya, jadi jangan sampai ada yang miss, tidak ngerti, minta maaf undangannya seperti ini saja ya. Jam 4 sore karena kita ini kan masih keluarga ya, jadi saya berharap kehadiran Bapak Ibu on time, kita mau belajar untuk mendiskus sedikit beberapa hal tentang kepengurusan ini. Juga saya sangat diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Satu hal sebelum saya akhiri, tadi malam saya juga sharing di anak-anak youth. Ada satu hal yang sangat memberkati. Ketaatan kita adalah awal dari rasa hormat kita kepada Tuhan. Ya. Ketaatan adalah awal dari rasa hormat kita kepada Tuhan. Saya ajarkan pada anak-anak youth di tahun baru, hidup yang baru. Salah satu itu saya kutip, kalau kita mau dipakai Tuhan, mendapat perkenanan dari Tuhan, dan mengucap syukur itu juga bagian dari ketaatan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian yang terpanggil tadi nama-namanya bisa hadir untuk bersama-sama nanti sore jam 4. Terima kasih, itu saja pengumumannya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan deklarasikan 12 pengakuan iman rasuli. Setelah itu kita akan, Pak Tri akan mendoakan berkat buat kita semua. Ini bukan deklarasi yang asal-asalan. Ketika saya membacakan ini, itu seperti meneguhkan terus, berakar kuat untuk keyakinan kita kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, pengakuan iman rasuli ini. Ya, saya berharap semua kita deklarasikan dengan iman yang sungguh-sungguh, sehingga iman kita semakin kuat, semakin berakar, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama lakukan ini. 1, 2, 3. 12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin, amin, amin. Tuhan, Engkau sendiri yang telah memunculkan iman untuk kami memiliki rasa syukur, hormat kepadamu, bagian dari kasih kami kepadamu Tuhan. Sebentar para umat-Mu akan mengembalikan perpuluhan, janji iman, nasar, dan apa yang Tuhan perintahkan pada masing-masing kami. Dalam ketaatan kami mengerjakannya. Saudara, kedangkan kedua tanganmu, pulanglah dengan membawa berkat yang terbaik yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan engkau melewati hari-hari yang orang katakan gelap. Bukan rahasia buat kamu, sebab engkau sahabatnya, engkau tahu bagaimana kamu mengucap syukur, penyertaannya ada di dalammu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah